Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun al-hadirat rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Al-Hadith. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul kiram muhtaram saya hormati pada kami beserta jajarannya, para asatidz asatidz, para hujjah, seluruh jamaah Masjid Jami' At-Taqwa, mudah-mudahan semuanya selalu dijaga, dipelihara dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur hadirat Allah Azza wa Jalla. Salawat serta salam semoga tercurah limpah kepada Paduka Alam Habibana Karim wa Nabiyana Karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tanpa para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para atba' tabi'in, mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kita lanjutkan kembali kajian kita masih dalam kitab Nasaihul Ibadah. Sekarang menginjak kepada makalah yang ke-23. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatus salisatu wal ishruna, makalah yang ke-23. Ini akan menceritakan tentang makanan, pakaian dan perumahan. An Hatimil Asam. Hadis ini dari Hatim Asam. Hatim Asam ini wahwa Abu Abdurrahman, namanya Abu Abdurrahman Hatim bin Alwan. Wa yuqalu, juga terkadang suka dikatakan bahwa nama beliau adalah Hatim bin Yusuf. Wa huwa min akabil masyayikh Khurasan. Beliau termasuk salah satu guru besar negeri Khurasan. Wa kana tilmin Syakik, dan beliau adalah santrinya dari Imam Syakik. Ruya annahu ja'at imra'atun fasa'alat Hatiman an mas'alatin. Ini cerita sedikit mengapa beliau dijuluki Hatim Asam. Asam itu gak denger, dia tuli bahasanya. Kenapa tenarnya itu Hatim Asam? Ini diceritakan annahu ja'at imra'atu fasa'alat Hatiman. Diceritakan bahwa sesungguhnya pada suatu hari datanglah seorang perempuan
untuk bertanya permasalahan-permasalahan kepada Imam Hatim. Fatafaqa annahu kharaja minha fitil kalhalah sautun. Cuma kebetulan kebetulan pada waktu itu ini nggak tahu disengaja apa enggak gitu, kharaja minha fitil kalhalah sautun. Tiba-tiba terdengar satu suara, satu suara yang berasal dari perempuan itu gitu. Nah, sautun ini disebutnya kentut gitu. Jadi di depan ulama besar mau nanya masalah tapi tiba-tiba kentut. Kebayang Pak? Kebayang? Insya Allah kebayang apanya? Malunya gitu. Fahozalat, maka malulah si perempuan ini, ya Allah. Kalau dilihat pasti pipinya memerah gitu. Faqala Hatimu irfa'i sautak. Ini ya hebatnya seorang ulama yang bijaksana seperti ini, Pak. Faqala, maka Imam Hatim berkata, irfa'i sautak, wahai perempuan, keraskan suaramu. Keraskan suaramu. Jadi Imam Hatim ini mengatakan kepada versi perempuan tadi supaya mengeraskan suaranya. Tuh. Fa'ara fi nafsihi annahu asam. Fa'ara fi nafsihi annahu asam. Fasarratil mar'atu bidzalika. Jadi disangkanya Imam Hatim Asam itu kurang dengar gitu ya. Jadi kurang dengar. Makanya tadi mengatakan supaya suaranya dikerasin sedikit itu. Gitu kira-kira seperti itu. Fasaratil mar'atu, maka si perempuan tadi gembira gitu, senang. Wah. Bidzalika. Karena kata-kata tadi, wah kayaknya nggak denger nih ya, akhirnya ada sesuatu yang keluar dari belakang. Faqalat innahu lam yasma'u sauta, masya Allah gitu ya. Wah kayaknya Imam Hatim ini nggak dengar suara yang tadi gitu, yang kentut, masya Allah. Faqala ba'alai ismul samam, maka sampai tersebar gitu ya bahwa Imam Asam itu kurang dengar gitu, makanya disebut namanya Hatim Asam, itu terkenal gitu. Makanya kalau guru gitu ya, kalau ketika pengajian gitu tiba-tiba ada yang kentut ya, itu ya, kalau semuanya ngetawain itu suka ngomong Hatim Asam, itu maksudnya. Ini cerita tentang penamaan beliau digelar Asam, Hatim Asam, masya Allah. Padahal beliau nggak kurang dengar sebenarnya, pendengarannya baik-baik saja gitu. Cuma buat apa? Buat menyenangkan si perempuan tadi, kasihan gitu, ya, kasihan gitu, supaya beranggapan bahwa dia itu kurang dengar, masya Allah. Ini hebat nih. Ini idholu surur diantaranya. Ini contoh idholu surur. Jadi pura-pura tidak dengar. Gitu Bu ya. Kebayang kan ibu-ibu kalau ada ketamuan gitu, tiba-tiba pas nyuguhin makanan kentut. Bu, kira-kira gimana tuh yang terjadi? Malu, semalu-malunya, masya Allah. Nah kita kalau menghadapi suatu peristiwa yang seperti itu, nah ini diajarkan nih, kita pura-pura nggak dengar aja gitu. Jangan tiba-tiba kita ketawa gitu ya. Tahan aja gitu, nanti disimpan di rumah, buat di rumah gitu. Masya Allah. Ini jadi keterangan ini dari Imam Hatim Al-Asam.
Beliau mengatakan mamin sobahin, ini masalahnya ini makolahnya ini maksudnya. Mamin sobahin illa wa yaqulu syaitanu li ma ta'kulu wa ma talbasu wa aina taskunu. Mamin sobahin, tidaklah datang waktu subuh kecuali setan itu suka bertanya kepadaku. Ini kata Hatim Asam. Ini hebatnya ya, akabirul masayih seperti itu ya. Jadi suka ditanya setan gitu. Jadi kalau setiap subuh itu suka ditanya setan. Ini bahkan setan juga nanya ya, hebat. Mata kula matal basu wa aina tasguru. Apa yang ditanyakan setan? Mata kulu, apa yang akan kamu makan? Wa matal basu, dan apa yang akan kamu pakai? Wa aina taskunu, dan di mana kamu akan diam? Ya, di mana kamu akan tinggal gitu Mas. Ini jadi setan ini bertanya 3 pertanyaan. 1 tentang makan, kedua tentang pakaian. Nah, yang ketiga tentang rumah atau tempat tinggal. Maka tadi judulnya menceritakan tentang makanan, pakaian dan perumahan, tempat tinggal. Fa'aqulu lahu. Nah, Imam Hatim al-Asam ini menjawab 3 pertanyaan tadi. Yang tentang makan, ma ta'kul, apa yang akan kamu makan? Akulul maut, gitu ya. Akulul maut, ay adzuku mararatal maut. Yang aku makan, yang aku rasakan nanti aku cicipi, bahasanya mararatal maut, kepahitan rasanya kematian. Gitu jawabannya. Ini hebat nih. Jawabannya gitu ya, bukan apa yang akan kamu makan, gulai kambing, enggak. Ya. Yang dijawabnya adalah yang akan aku rasakan, yang aku akan cicipi adalah rasa pahitnya kematian. Masya Allah. Nah, wa matal basu, ya. Pertanyaan setan selanjutnya, apa yang akan kamu pakai? Wa albasu al kafana, yang akan aku pakai adalah kafan, kain kafan. Masya Allah. Iya, serem ya kalau udah ngomong kafan, itu serem ya Pak. Insya Allah. Jadi yang akan kita pakai itu bukan baju sutra, bukan pakaian yang termahal, tetapi pakaian yang terbuat dari kafan 3 helai. Masya Allah, itu yang akan kita pakai. Itu Bu ya, kalau ibu-ibu ya Allah tiap bulan ganti gitu, sampai pusing suaminya gitu, pusing bayarin itunya gitu, kreditannya. Dari tahun kemarin belum lunas, udah ngutang lagi gitu. Ya Allah, ternyata yang akan kita pakai itu adalah kain kapan, cuma 3 helai kain kapan. Masya Allah. Wa askanul qabr. Pertanyaan setan yang selanjutnya, aina taskun, di mana kamu akan tinggal? Ya. Nah, Hatim Asam menjawab, wa askunul qabr, aku akan tinggal di dalam kubur. Masya Allah, tempat tinggalku itu adalah kuburan. Masya Allah. Makananku kematian, pakaianku kafan, dan tempat tinggalku kuburan. Bukan perumahan Gramapuri, bukan. Kuburan, tempat kita itu kuburan Bu. Ya, tempat kita yang akan kita tinggali adalah kubur. Maka sebagus apapun rumah yang kita punya ketika kita hidup, semuanya akan kita tinggalkan. Kita akan tinggal nanti di mana? Di kuburan. Masya Allah. Ya, bulan-bulan kemarin, Masya Allah, banyak sekali ya kita hantarkan saudara-saudara kita kemana? Ke tempat tinggal, gitu, yaitu di mana? Di kuburan. Masya Allah.
Fayahru maka ketika mendengar itu setan lari terbirit-birit, Masya Allah. Ayy asyaiton, ini Masya Allah, melarikan diri, setannya takut. Dijawab itu takut setan itu ya, Masya Allah. Iya. Itu sampai-sampai seperti itu Pak ya, Masya Allah. Ini pelajaran yang dapat kita pakai ini apa untuk menyadarkan kita, Masya Allah. Ternyata seperti itu ya. Padahal makanan setiap hari yang kita makan berbagai macam menu yang berbeda-beda. Ya, ada daftar menunya gitu. Nih hari apa sekarang, hari Kamis menunya rendang kan gitunya, apalagi ya opor dan sebagainya yang enak-enak makanan, Masya Allah. Ya, nih pakaian sekarang hari apa, Kamis pakaian mana, Jumat mana, beda-beda ya, Masya Allah. Ternyata pakaian yang sebenarnya akan kita pakai itu adalah kain kafan, Masya Allah. Ya. Nah, terus tempat itu kita perbaiki, kita renovasi rumah gitu ya, sebagus-bagusnya gitu, seindah-indahnya, sampai ngutang-ngutang gitu. Betul ya? Ya Allah, sampai ngutang-ngutang ke bank itu. Ya Allah, biar indah itu. Padahal mah tempat sebenarnya yang akan kita tinggali apa? Kubur. Insyaallah. Itu yang ngeri Pak ya, ngeri ya. Ya banyak sekali saudara-saudara kita yang sudah kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Rumah bagusnya, kendaraan mewahnya, perhiasannya, segala macamnya ditinggalkan, tidak dibawa, insyaallah. Yang dibawa apa? Amal. Gitu ya, makanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadisnya, ya atba'ul maita salah satu asya, yang akan mengikuti mayit dia ketika mau dikubur itu ada 3 hal. Yarji'ani isnan, dua perkara akan kembali lagi, wa yabqa ma huwa hidun, yang akan tetap menemaninya cuma 1. Apa yang 2 perkara yang akan kembali ketika dikuburnya seseorangnya? Yaitu ahluhu wa maluhu, keluarganya dan hartanya. Jadi ketika seseorang dikubur, ya, seorang dikubur, yang nganterin anaknya, istrinya, atau kalau yang meninggal istri, suaminya yang mengantar, ibu bapaknya, handetolan gitu, kerabat, teman dan sebagainya nganter itu ya, bahkan nganternya pakai mobil sekarang. Kalau zaman dulu itu dipikul Pak. Iya, waktu kecil saya sering lihat itu, kalau yang meninggal itu dibawa di pasaran itu pakai pundak gitu ya, dipikul naik ke gunung Pak, kebayang itu kalau dulu itu. Makanya pahalanya gede banget gitu ya. Kata Rasul pahalanya kiratan gitu ya. 1 kirat itu sebesar gunung Uhud. Ya Allah, kebayang Pak, gunung Uhud itu gede banget Pak. Kenapa? Dulu mah dipikul, bukan pakai ambulan gitu. Sekarang kalau pakai ambulan serem banget Pak. Serem. Kalau dulu nggak ada wiwi. Kenapa? Karena dipikul. Itu naik ke gunung, kebayang naiknya ke gunung, kebayang beratnya itu, insyaallah. Karena itu beda-beda ya, bagaimana sih yang meninggalnya. Kita ada yang berat, itu ada yang ringan, itu ya, insyaallah. Dipikul dulu, pikul, insyaallah. Kendaraan kita itu sebenarnya itunya, iya. Kendaraan kita itu bukan Pajero, bukan Alphard, bukan Velfire, bukan. Itu yang di pojok sana gitu. Masya Allah itu ya. Itu Bu ya Bu. Simpannya di pojok sebenarnya. Itu ya, bukan di depan rumah kita ya, enggak ya. Tapi bagusnya di depan rumah ya, biar ingat terus kita ya.
Ternyata kendaraan kita ini nih, insya Allah bukan kendaraan yang setiap hari kita lap gitu. Kita belum mandi, kendaraan kita udah mandi, dilapin. Itu ya Allah, bukan itu, tetapi adalah keranda gitu ya, Masya Allah. Dipikul di bawah. Semuanya akan kembali lagi gitu. Ahli kita, keluarga kita yang ngantri, semuanya akan kembali lagi. Yang dulu ngomong istri kita ya sebelum nikah hidup tehnya hidup sehidup semati, bohong gitu teh. Bohong Bu ya. Ya kalau ibunya meninggal, bapaknya udah senyum lagi kan gitu. Itu bohong, hidup semati itu bohong. Ya, cuma di novel-novel gitu, di film-film paling gitu ceritanya. Masya Allah. Semuanya akan pulang lagi, anak dan sebagainya paling nangis gitu ya, di pinggir kuburan nangisin, Masya Allah. Tapi setelah itu akan lupa lagi, kembali semuanya. Kendaraan yang dibawa untuk nganterin juga kembali semuanya, tidak akan ikut masuk. Dan tempatnya juga kecil, ya, Masya Allah. Ternyata itu yang sebenarnya tempat kita itu bukan perumahan gitu ya, yang bagus, yang mewah, yang tingkat, yang ketika orang lain melihat iri, orang lain itu Masya Allah saking bagusnya, tetapi semuanya akan ditinggalkan, Pak. Ya, ini buat apa? Buat tadzkirah buat kita ya, Masya Allah, pengingat-ingat buat kita. Supaya apa? Supaya kita ingat wa yabqa ma'ahu wahidun, hanya satu yang akan kita menemani kita gitu, yaitu amaluhu, amal perbuatan kita. Hanya amal perbuatan kita yang akan menemani setia di dalam kubur, yaitu amal perbuatan kita. Masya Allah. Yang kita inginkan, yang kita doakan, Masya Allah, mudah-mudahan amal yang menemani kita adalah amal soleh. Itu ya, makanya dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligatan, itu ma qaddamat ligat itu. Hasibu, ini dalam tafsir Ibnu Katsir ya, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wangduru madza adkhartum min amali shalihah itu liyaumil qiyamah tuh, liyaumi irdikum ila rabbikum. Masyaallah, hisab gitu ya, terlebih dahulu dan diri kita itu dihisab, introspeksi diri kita. Mada ada hurumin amali soleh, amal soleh apa yang telah kita simpan itu ya, dalam buku amal atau dalam bank amal kita itu apa, amal soleh apa yang telah kita simpan. Itu ditanya maqaddamat yadah, itu amal soleh apa yang telah kita persiapkan untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, ini yang harus sering kita introspeksi itu gitu ya. Setiap hari, kemarin hari Rabu, amal soleh apa yang telah kita lakukan pas hari Rabu. Selasanya, hari Selasanya amal soleh apa yang telah kita lakukan untuk mengisi bank amal kita. Hari Senin kemarin amal soleh apa yang telah kita lakukan untuk mengisi amal apa bang amal kita. Masya Allah, itu terus diintrospeksi gitu. Yang kita tidak inginkan adalah amal toleh, amal buruk kita, amal sayyi'ah kita. Ya Allah, mudah-mudahan Engkau hapuskan itu ya amal toleh kami ya Allah, dosa-dosa kami ya Allah, kemaksiatan kami ya Allah, hapuskan, hilangkan dari bank amal kami ya Allah. Ketika kami nanti pulang, yang akan kami bawa, yang akan menemani kami di dalam kubur adalah amal-amal soleh saja ya Allah, supaya kami selamat ketika kami berada dalam kubur. Kenapa? Karena itu gambaran suasana yang akan kita hadapi selanjutnya.
Keadaan yang kita akan hadapi selanjutnya itu bagaimana ketika awal mula kita dikubur. Ketika di dalam kubur kita selamat, maka selanjutnya akan lebih selamat lagi. Tetapi sebaliknya, kalau dalam kubur kita celaka, berat sekali kita dalam kubur kita, Masya Allah, hari-hari selanjutnya, masa-masa selanjutnya, kita akan lebih berat lagi, lebih celaka lagi. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ini peringatan buat kita, Pak. Peringatan, introspeksi diri kita, Masya Allah. Sudah enggak zamannya lagi kita ngurusin orang sekarang, ya Allah. Sekarang ngurus-ngurusinnya perkara yang pepesan kosong bahasa gitu. Padahal yang akan kita nemenin kita itu hanya amal soleh kita itu. Yang kita takutkan, yang menemani kita adalah amal sayyi'ah kita, amal buruk kita. Na'udzubillah. Gitu ya. Yang masih punya masalah, itu ya, persangkutan sama tetangga nih, buru-buru lunasin. Kalau ada masalah, permasalahan, buru-buru saling memaafkan. Jangan sampai dibawa mati. Itu Bu ya. Sama saudara, takutnya masih ada masalah sama saudara, buru-buru beresin. Cepet beresin, islah. Karena apa? Sekarang musimnya kematian yang mendadak. Takutnya meninggalnya kaget sekarang begitu, tiba-tiba meninggal, pagi masih ngobrol, sore innalillahi wa inna ilaihi. Sebelum itu terjadi, soknya saling memaafkan, buang sejauh-jauhnya ego kita, gitu ya. Ego kita masih buang sejauh-jauhnya, karena itu tidak akan menyelamatkan kita, gitu ya. Masya Allah. Dan itulah tiga hal ya yang ditanyakan oleh siapa? Syaitannya, dan dijawab oleh Hatimil Aswad. Apa tadi? Ma ta'kulu wa ma talbasu wa aina taskunu. Yang ditanyakan adalah tentang makanan, apa yang kau makan, apa yang kau akan pakai, dan di mana kau akan tinggal. Jawab Imam Hatim, yang akan aku makan adalah kematian. Maksudnya mencicipi perihnya, pedihnya, pahitnya kematian. Terus yang akan aku pakai adalah kain kafan. Terakhir yang akan kita tinggali adalah kubur. Insyaallah, mudah-mudahan ini memberikan penyadaran buat kita, tadhkirah buat kita, pelajaran buat kita, nasihat buat kita untuk supaya kita mengumpulkan amal soleh yang sebanyak-banyaknya, sampai kita tertipu daya oleh dunia ini. Kenapa? Karena semuanya akan kita tinggalkan, hanya amal kita yang akan kita bawa. Mudah-mudahan sekali lagi ada manfaatnya, nambah iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah memberikan keberkahannya untuk kita semuanya. Berkah sisa umur kita, berkah kasab dan usaha-usaha kita, berkah keluarga kita, berkah anak-anak dan keturunan-keturunan kita. Mudah-mudahan mereka dijadikan anak-anak dan keturunan yang soleh dan soleha. Hajat-hajat kita, maksud-maksud kita, niat-niat kita yang baik mudah-mudahan cepat dikabul ijabah Allah Subhanahu wa taala. Bersangkutan di antara kita hakul adami, kesulitan kita hadapi, permasalahan-permasalahan yang datang silih berganti. Mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran, ketabahan, ketawakalan, juga memberikan solusi, jalan yang terbaik untuk kita semuanya. Terakhir, apabila ajal kita telah datang, mudah-mudahan ya Allah kami semuanya meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Syiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi rabban bil islami dinan bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabban bil islami dinan bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabban bil islami dinan bi Muhammadin nabiyya.
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. Marilah kita tutup pengajian kita dengan doa kifarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Allahumma fiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi.